Pemilihan Majelis Gereja Kristus Sarwa Permai, periode 2021-2024. Terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi, mengisi dan mengumpulkan formulir pemilihan bakal calon majelis. Kita akan memasuki tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan majelis ini. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Pengumpulan celengan pastori. Majelis dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga gerakan celengan keluarga berhasil terkumpul 59 celengan. Dengan dana terkumpul sebesar Rp46.765.600. Update per 10 Juni 2020. Data celengan yang telah terkumpul terlampir dalam Warta Jemaat. Majelis dan Panitia Pembangunan masih membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum mengumpulkan celengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu. Persiapan new normal kegiatan ibadah di Gereja Kristus Sarwa Permai. Majelis Jemaat sedang melaksanakan persiapan untuk memulai kembali kegiatan ibadah tatap muka di gereja kita. Mohon dukungan dan kesadaran dari kita semua untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur protokol kesehatan yang akan dilaksanakan, antara lain pembatasan jumlah jemaat, memberlakukan physical distancing, wajib mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk gedung gereja, wajib menggunakan masker atau face shield. Jemaat yang kurang sehat, lansia, dan anak-anak yang rentan tertular penyakit disarankan untuk beribadah di rumah. Jaga jarak, jangan berkerumun, dan hindari kontak langsung. Tanggal pasti awal ibadah perdana new normal di GKSP akan kami informasikan kemudian. Sesuai arahan dari PGI dan pemerintah, kita tidak perlu terburu-buru, berhati-hati, dan harus tetap mengikuti aturan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Pemilihan Majelis Gereja Kristus Sarwa Permai, periode 2021-2024. Terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi, mengisi dan mengumpulkan formulir pemilihan bakal calon majelis. Kita akan memasuki tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan majelis ini. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Pengumpulan celengan pastori. Majelis dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga gerakan celengan keluarga berhasil terkumpul 60 celengan dengan dana terkumpul sebesar Rp47.085.600. Data celengan yang telah terkumpul terlampir dalam Warta Jemaat. Majelis dan Panitia Pembangunan masih membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum mengumpulkan celengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu. Persiapan new normal kegiatan ibadah di Gereja Kristus Sarwa Permai. Majelis Jemaat sedang melaksanakan persiapan untuk memulai kembali kegiatan ibadah tatap muka di gereja kita. Mohon dukungan dan kesadaran dari kita semua untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur protokol kesehatan yang akan dilaksanakan, antara lain pembatasan jumlah jemaat, memberlakukan physical distancing, wajib mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk gedung gereja, wajib menggunakan masker atau face shield. Jemaat yang kurang sehat, lansia, dan anak-anak yang rentan tertular penyakit disarankan untuk beribadah di rumah. Jaga jarak, jangan berkerumun, dan hindari kontak langsung. Tanggal pasti awal ibadah perdana new normal di GKSP akan kami informasikan kemudian. Sesuai arahan dari PGI dan pemerintah, kita tidak perlu terburu-buru, berhati-hati, dan harus tetap mengikuti aturan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama.
Shalom jemaat kekasih Kristus. Kembali di hari yang dikuduskan oleh Allah, kita berkumpul kembali untuk beribadah, datang ke hadirat-Nya. Kita akan mengawali ibadah kita dengan pujian hormat diberi Nafiri Rohani 59. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bersama-sama kita akan membaca hukum Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu adalah mengampuni. Kasih itu mendamaikan. Seperti kasih Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Sebuah teladan yang tiada dua. Sebuah wujud nyata cinta kasih yang sempurna. Mari jemaat yang terkasih, kita sebagai insan yang tak luput dari celah, kita mau datang berserah kepadanya
mengakui atas segala dosa dan pelanggaran kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kami. Sepanjang minggu kami lewati. Ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan, kami sadar kami seringkali melanggar firman Tuhan. Kami gagal mengasihi Tuhan, juga gagal mengasihi sesama kami. Sehingga kesaksian kami buruk di tengah dunia ini. Ampunilah kami Tuhan. Kami menyadari kami orang berdosa, membutuhkan Tuhan, membutuhkan pengampunan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Lewat pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, ke depan biarlah hidup kami. Kami selalu ingat akan firman Tuhan. Kami selalu ingat bahwa kami adalah milik Tuhan, anak Tuhan. Sehingga kesaksian hidup kami di tengah dunia ini boleh memberikan kesaksian yang baik, membawa harum nama Kristus, agar banyak orang tertarik juga untuk percaya Yesus Kristus, menerima keselamatan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Allah Bapa telah mengampuni setiap kita dan melayakan kita menjadi anak-anak-Nya. Dan marilah kita sebagai anak-anak-Nya dengar-dengaran dan terus berpegang kepada firman dan titah-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan benar firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami bersyukur hari ini Tuhan memungkinkan kami untuk kembali beribadah di keluarga kami masing-masing. Karena kami belum dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tapi kami bersyukur kesempatan selalu Tuhan berikan bagi kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami akan dengar hari ini, yang sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Mampukan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami boleh kami jelas mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan, kalau kami mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus mendampingi kami, mengurapi kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih dapat beribadah meskipun di keluarga masing-masing. Apa kabar semuanya? Sehat? Tetap setia ikut Tuhan? Ya, puji nama Tuhan. Minggu ini kita masih mengadakan ibadah online. Majelis akan menginfokan kapan tepatnya kita akan ibadah kembali di gedung gereja dengan tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku. Mengingat belum ada jaminan bahwa kita sudah aman dan terbebas dari COVID-19. Jika nanti sudah beribadah di gedung dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan, kita semua diharapkan dapat menyesuaikan diri karena era sekarang tidak dapat normal seperti dulu sebelum pandemi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan ayat 7, ayat 10, dan ayat 11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal yang ke-20, ayat 7. Engkau telah memujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Ayat 10. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, setia melayani meskipun mengalami kesulitan. Setia melayani meskipun mengalami kesulitan. Seringkali kita bisa setia melayani Tuhan, kau boleh tidak ada kesulitan. Ini tema yang berat bagi saya. Mungkin mudah ya, sebenarnya mengkhotbahkannya saya gentar ya, itu tema ini. Perlu proses panjang untuk membuktikan kesetiaan seorang pelayan Tuhan. Melayani Tuhan, semua kita bukan hanya pendeta majelis, semua kita aktivis. Setiap jemaat yang percaya Tuhan Yesus juga harus melayani Tuhan. Karena tidak ada pelayanan yang tidak ada akan mengalami kesulitan dan tantangan. Itu nggak ada. Boleh tanya lah ya. Yang baru terjun dalam pelayanan ataupun yang sudah pensiun dalam pelayanan. Kita banyak bercerita tentang suka duka dalam pelayanan. Sering terjadi justru karena adanya kesulitan, orang dapat meninggalkan pelayanan. Orang yang meninggalkan pelayanan biasanya kena bakteri. Kalau sekarang musim COVID-19 ya. Kena bakteri, namanya bakteri yang menyebabkan muntaber. Itu bisa aja terjadi. Apa itu muntaber, bakteri muntaber? Mundur tanpa berita, hilang aja gitu. Atau enggak ibadah. Bisa terjadi demikian.
Pertanyaan untuk kita, apakah seorang hamba Tuhan akan setia dan bertahan dalam pelayanannya jika dirinya terus ditolak, diancam, dianiaya, jika ia memberitakan kebenaran atas keinginan Tuhan? Kehadirannya tidak diinginkan dan menjadi buah bibir, karena khotbahnya mungkin keras, khotbah yang menegur dosa melulu. Bahkan Tuhan seolah-olah bungkam terhadap hambanya yang setia ini ketika hambanya datang kepadanya. Ada tantangan, pergumulan, diejek, ditolak, dia berdoa pada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak menolong. Itulah yang terjadi dengan diri pribadi Nabi Yeremia. Sebenarnya Yeremia menjadi nabi bukanlah karena keinginannya, tapi keinginan Tuhan. Bicara tentang pelayanan, memang harus ada panggilan Tuhan yang jelas, sehingga tidak mundur di tengah jalan. Dalam Alkitab, paling tidak dijelaskan dua hal mengenai panggilan dan pelayanan. Pertama, Tuhan sudah menentukan seseorang untuk melayaninya sebelum ia dilahirkan. Itu seperti terjadi dengan Yeremia. Kalau kita lihat di Yeremia 1 ayat 5. Yang kedua, Tuhan memanggil seorang untuk melayaninya setelah mengalami kebaikan Tuhan. Sebagai respon kebaikan Tuhan, dia mau menyerahkan dirinya, miliknya untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Melayani itu dengan banyak cara ya, dengan diri kita terjun, dengan kita berdoa, atau kita mendukung dana untuk penginjilan, untuk dana untuk pelayanan. Kita lihat yang pertama, panggilan Yeremia. Kalau kita kilas balik ke pasal 1, Yeremia merupakan salah seorang nabi di perjanjian lama yang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Ia menolak awalnya ya, dia mengatakan ia tidak pandai bicara, dia masih muda. Muda berarti belum punya pengalaman dalam melayani. Bisa tentang pengalaman pelayanan, nggak ada yang langsung punya pengalaman. Kita justru step awal belum ada pengalaman. Tuhan milih kita bukan cari kita mampu. Kita nggak mampu, Tuhan yang mampukan kita dalam melayani. Jadi usianya sekitar 20 sampai 23 tahun. Berarti masih muda. Dalam konteks gereja, orang menolak pelayanan karena dua alasan. Tidak sanggup atau tidak mampu. Atau belum ada panggilan. Atau ya aku masih muda, atau aku sudah terlalu tua, nggak sanggup lagi. Alasan ini karena bayangan bahwa melayani itu sulit. Melayani itu banyak pergumulan, banyak kritik. Melayani itu suka dibanding-bandingkan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Dan jemaat suka gosok sana, gosok si setrika sini. Oh pendeta ini hebat, pendeta ini nggak hebat. Itu bisa terjadi demikian. Banding-membandingkan. Tuhan memanggil orang yang mau, yang sedia untuk diperlengkapi. Melihat Allah yang memanggil, itu akan menumbuhkan rasa ingin terus dalam melayani. Orang yang menolak pelayanan tidak melihat kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan baginya. Dia melihat tantangan yang besar. Orang yang menolak pelayanan tidak menyadari talenta karunia yang Tuhan sudah berikan baginya, sehingga dia tidak mau memfungsikannya. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk melayani. Jangan kita membesarkan ego kita, tapi belajarlah kita rendah hati di hadapan Tuhan, itu dibentuk Tuhan. Yeremia mengatakan, aku masih muda, nggak pandai bicara, belum ada pengalaman. Tapi jawaban Tuhan terhadap penolakan Yeremia, dia pasal 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, jangan katakan aku masih muda. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Ketika Tuhan memanggil, yang Tuhan kehendaki ialah taat. Ketika kita taat, ada jaminan penyertaan Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan bagi Yeremia. Yeremia akhirnya menerima panggilan pelayanan karena ia mau taat. Arti Yeremia sendiri bahasa Ibrani, Yirmeyah, artinya Yahweh telah menunjuk. Berarti Tuhan telah menunjuk dia sebagai hambanya untuk melayani. Dia nggak bisa menolak. Tantangan apa yang dihadapi oleh Yeremia? Yeremia melayani pada zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun pemerintahan yang ke-13. Pada saat itu keadaan bangsa Yehuda mengalami kemerosotan. Keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu penuh dengan ketidakadilan, penindasan, bermacam-macam bentuk penyembahan berhala yang membuat Allah murka kepada bangsa tersebut. Begitu lama. Manasye aja memerintah 55 tahun.
Amon memerintah 52 tahun. 57 tahun dipimpin oleh raja yang menggerakkan penyembahan berhala. Bagaimana? Yeremia sendiri berada di situasi yang seperti terjepit. Di satu pihak dia sungguh mengasihi bangsanya. Di satu pihak, dia sebagai utusan hamba Tuhan, nabi Tuhan, harus bernubuat menyampaikan firman Tuhan, menegur bangsanya yang berdosa, bahwa ada hukuman, ada kehancuran yang terjadi bagi bangsanya kalau mereka tidak mau bertobat. Ternyata kita lihat di sini bahwa di dalam kemudaannya, dia masih muda, Nabi Yeremia harus mendapat tugas yang begitu berat. Ya disuruh Allah. Dia harus memilih taat. Dia menjadi penyambung lidah Allah untuk menegur, membongkar dan memperbaharui pola kehidupan keimanan bangsa Yehuda pada waktu itu. Jadi posisi Yeremia serba salah. Ia mengasihi bangsanya, tapi dia juga harus menegur. Dia membenci dosa, dia mengasihi bangsanya. Dari bangsa yang ditegur tidak menerima apa yang disampaikan. Ia mengalami situasi yang sangat sulit. Ia dituduh menghujat Allah karena mengecam dosa-dosa umat dan menubuatkan kehancuran rumah Allah. Dalam Yeremia pasal 26, pasal 36 kita bisa lihat. Atau kalau kita membaca urutan Alkitab di Yeremia 1 sampai terakhir kita pasal terakhir akan mengerti betul kisah ini. Benar, Yeremia merupakan figur seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang setia. Meskipun di tengah kehidupannya hari demi hari diperhadapkan dengan ancaman, ejekan dan sebagainya. Ia dipukul dan dipasung oleh Imam Pasyur. Kalau pemasungan waktu itu sangat kejam ya. Itu berarti kakinya dijepit dengan 2 buah kayu yang begitu sempit dan dipaksakan. Ya karena Allah juga kalau kita lihat cara memasung menghukum ya, kedua tangan bisa dirantai juga, di lehernya ada papan juga ya, dirantai begitu ya. Bisa aja kakinya juga, kebanyakan sih kaki dipasung supaya nggak bisa melarikan diri. Ya banyak cara-cara lah ya. Ia dilemparkan dalam sumur berlumpur. Tujuannya supaya dia mati di situ kelaparan. Di pasal 38. Tapi ada pertolongan Tuhan, kehendak Tuhan dia bisa keluar. Ia mengalami disalahpahami dan dikecam sebagai nabi palsu. Kalau nabi palsu kan yang senang mengikuti kehendak rakyat daripada firman Tuhan sendiri. Mereka tidak mendukung ajaran Yeremia. Mereka sama-sama hidup dalam dosa seperti bangsanya. Tidak lagi berintegritas, itulah nabi palsu. Namun kenyataannya begitu berat pergumulan dialami Nabi Yeremia. Banyak sekali orang dari bangsanya yang tidak suka, berusaha untuk mengancam hidupnya. Karena ia menegur kehidupan bangsanya yang telah jauh menyimpang dari jalan Allah. Dalam ayat sebelumnya kita juga membaca bahwa mengalami pergumulan batin, psikologis yang dialaminya begitu berat. Dalam pelayanannya, Yeremia menyampaikan apa yang benar yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Dia sampaikan. Sementara membuat nabi palsu yang enak, damai sejahtera. Sementara yang disampaikan di Yeremia ada teguran, penghukuman daripada Tuhan, kehancuran. Dia senantiasa melakukan hal yang baik. Ia rela mengorbankan masa mudanya untuk melayani Tuhan. Namun pada kenyataannya, yang terjadi malah ini bahkan mengalami hambatan. Katanya Allah akan menyertai. Mana penyertaan Tuhan? Bahkan aniaya, ancaman yang dihadapinya. Padahal tidak ada hal yang jahat pada dirinya yang dia lakukan. Perlu kita ingat bahwa pemahaman Allah menyertai bukan berarti hidup tanpa tantangan atau hidup segalanya mulus. Itu tandanya Allah menyertai. Tidak ya. Justru tantangan dan kesulitan maupun aniaya dan sebagainya adalah Tuhan izinkan untuk menguji kesungguhan dan kesetiaan dalam melayaninya. Nabi Yeremia sama seperti kita. Ia manusia biasa juga, mengalami pergumulan hidup, sekalipun dia seorang nabi Tuhan. Seringkali kita mempunyai pikiran yang subjektif. Saya sudah aktif ke gereja, saya sudah aktif melayani Tuhan, kok hidup penuh dengan kesulitan? Saya sudah berbuat hal-hal yang baik. Saya sudah rajin memberi persembahan. Saya berbuat hal-hal yang baik, kok disalah mengerti? Bahasa Jawanya piye iki? Atau bahasa
daerah saya itu Nyong Penho. Bagaimana pula ini Tuhan? Aku dekat dengan Tuhan tapi bertubi-tubi kesulitan ku alami. Aku berusaha sungguh-sungguh melayani, tapi penolakan demi penolakan. Apakah Yeremia mundur dan meninggalkan pelayanan? Di pasal 20 kita baca, justru dia semakin berani menyampaikan hukuman Tuhan atas Imam Pasur dan umat Yehuda. Akhirnya dia dipukul, dipasung, menimbulkan rasa sakit yang semakin tak tertahankan, dan juga dia dipenjarakan. Tuhan yang memanggil hambanya itu tidak tertidur. Kalau peristiwa sejarah yang mencatat sebelum Yeremia, imam di Betel 150 tahun sebelumnya dihukum keras ketika berupaya membungkam atau menghalangi Amos. Tuhan menghukum. Semasa pelayanan Yeremia, beberapa nabi palsu dijatuhi hukuman mati oleh Allah dalam masa pelayanannya. Ini peringatan kepada semua kita, baik sebagai jemaat maupun sebagai aktivis dan pelayan. Janganlah kita menganiaya atau membuat orang yang melayani itu menderita. Tuhan yang memanggil tidak tertidur. Ya, bahasa saudara kita tuh Gusti Orasare. Ya, Tuhan tuh peduli dengan kehidupan hambanya yang melayani. Tuhan tahu apa yang dialami. Yeremia pernah mengalami kemerosotan semangat sebagai seorang pelayan Tuhan, mengalami stres, depresi. Dia sempat ragu, keraguan yang dalam atas nubuatnya di ayat yang 7 ayat. Harga dirinya terluka karena ia menjadi bahan tertawaan. Yang lebih parah adalah kenyataan bahwa sahabat karibnya berbalik memusuhinya. Yeremia menyadari bahwa ia bergumul bukan saja dengan dirinya, dengan umat Tuhan yang tidak mau bertobat, yang menentang pemberitaannya, tapi dengan Allah. Dalam teks ini merupakan doanya kepada Tuhan. Seakan-akan dia komplain sama Tuhan. Tuhan, aku udah berbuat begini. Mentaati engkau, tapi mengapa begini? Engkau telah membujuk aku. Yeremia menuduh Allah telah sangat memaksanya untuk menyatakan penghukuman bagi bangsa yang bebal. Memaksanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pesan dan nubuat yang Allah percayakan untuk Yeremia disampaikan telah membuat ia menjadi olokan dan orang sebangsanya. Ya, pun ketika dia sampaikan khotbah, umat bukan dengar waktu itu bisik-bisik, mengolok-olok gitu kan. Ya, pada saat tantangan dan penolakan, bahkan fitnahan datang menerpa, sepertinya Tuhan tidak membela Yeremia. Engkau telah membujuk aku, mengandung nada ketakutan yang jangan-jangan ia telah dijatuhi hukuman seperti nabi palsu pada waktu itu. Di sisi lain ia tahu bahwa berita menggemparkan yang tidak harus dia disampaikan. Apapun kata orang, yakni firman Tuhan harus disampaikan. Dan Tuhan mengetahui kejujuran hatinya Yeremia. Karena itu ia bisa mengatasi kebimbangannya. Dalam ayat 13 dikatakan, kita membaca kata-kata dibilang, dia lepas dari tahanan keesokan paginya, dia memuji nama Tuhan. Bahkan dia mengatakan orang miskin, dirinya ada orang miskin. Yang merasa diri miskin, tidak ada apa-apanya, tidak sanggup, itu perlu mengandalkan Tuhan. Memang semua kita miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Nggak ada hal yang kita sombongkan, kita membutuhkan Tuhan. Yeremia sampai depresinya dia sampai mengutuk hari kelahirannya. Kau boleh sih mamanya jangan melahirkan dia. Celakalah aku ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah perceraian bagi seluruh negeri. Di pasal 15 ayat 10-11 diungkapkan. Aku bukan orang yang menghutangkan atau orang berhutang kepada siapapun, tapi mereka semua mengutuki aku. Intinya, nggak ada hal negatif dilakukan Yeremia, tapi orang negatif sama dia. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Tetap aja tidak ada ucapan terima kasih dari orang yang dilayani. Dari pasal 20 ayat 14 sampai 18 kita melihat dikatakan, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan.
Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Nadanya sama. Dan seterusnya. Sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Yeremia begitu menderita kesedihan yang dahsyat. Ya boleh dikatakan membuatnya depresi. Meskipun dia menginginkan suatu hari yang demikian dikatakan. Ya Yeremia seperti dalam situasi serba salah. Ingin meninggalkan pelayanan, hati nuraninya menderita. Setia terus melayani, ancaman dan tekanan bahaya terus harus ia tanggung. Silih berganti. Ya puncak pergumulan batin ini terungkap dalam bentuk keluhan pedihnya. Ingin mati. Ya mirip nabi-nabi yang lain ketika mengalami penderitaan. Yang ketiga kita lihat. Yeremia menghadapi tantangan, ancaman dan sebagainya. Dipukul, dipasung, dimasukin dalam sumur, dipenjarakan dan sebagainya. Tidak membuat dia mundur. Tetap ada kesetiaan dalam dirinya melayani Tuhan. Dalam pergumulan yang dihadapinya, ia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun mengalami kelemahan dan penderitaan, kepedihan dan tertekan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia masih bisa memuji Tuhan ayat 13. Karena Yeremia tidak pernah lupa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang memanggilnya, agar dia terus dikuatkan. Ia senantiasa mengadu pada Tuhan, sementara orang banyak tidak mengerti tentang dirinya, menolaknya, tidak mau mendengarkannya. Dia yakin Tuhan masih mau mendengar keluh kesahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang istimewa dari Yeremia, tidak satupun ancaman dari keluarganya sendiri, dari raja, dari imam, membuat dia mengubah atau mengurangi pemberitaannya. Ia tetap jujur dan berani memberitakan, dosa ya dosa. Ia marah terhadap umat yang hidup dalam dosa, tingkah laku yang secara moral dan spiritual tidak pantas. Ia marah terhadap pemuja berhala, ketidakadilan sosial, nubuat palsu, nabi-nabi palsu. Ia memandang dosa sebagai sesuatu yang serius, maka dia tegas menegur dosa umat Tuhan. Yeremia terus melayani, dia tidak meninggalkan pelayanan. Sejarah mencatat, Yeremia melayani kurang lebih 40 tahun lamanya. Ada 5 raja Yehuda yang memerintah, dia terus melayani. Berarti dia figur yang setia. Terus melayani bukan karena tantangan, tapi melayani tetap memandang berat Tuhan. Di tengah pergumulan hidup yang berat, dia melihat bahwa Tuhan sebenarnya tetap hadir menyertainya. Di tengah kebejatan bangsa Yehuda, Tuhan tetap berkarya menunjukkan dirinya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia memberikan inspirasi kepada kita bagaimana cara menghadapi pergumulan, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia memberikan inspirasi kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, pasti akan mengalami pergumulan. Dan jangan pernah kita beranggapan bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus tidak ada pergumulan. Tetap ada, apalagi kita terjun dalam pelayanan. Dalam konteks bergereja, Tuhan ingin setiap orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan ambil bagian dalam melayaninya. Ya alasan kita harus melayani Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus setelah kenaikannya Yesus ke surga untuk menyertai orang percaya dalam kesaksian. Pemberian karunia talenta kepada setiap kita, setiap orang sesuai kemampuan masing-masing. Teladan Tuhan Yesus datang untuk melayani, memberikan teladan bagi pengikutnya. Orang yang telah mengalami kasih Tuhan, contoh di Lukas 8 ayat 1-3. Ada wanita-wanita yang mengalami kesembuhan, mengalami kasih Tuhan, mereka menyertai Tuhan dalam pelayanan. Mereka melayani lewat harta benda mereka. Ada juga wanita perempuan Samaria yang mengalami kasih Tuhan. Dia meninggalkan hidup gelapnya dan dia memberitakan Kristus bagi orang lain. Dan banyak lagi mujizat yang dialami, kebaikan Tuhan dialami orang-orang dalam pelayanan Yesus. Mereka harinya memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Sebutan Tuhan Yesus untuk orang percaya, garam dan terang dunia. Rasul Paulus mengatakan kita adalah utusan Kristus, surat Kristus. Itu berarti setiap kita adalah penatalayan atas talenta, karunia, harta, waktu, dan hidup kita. Kita bertanggung jawab langsung kepada Tuhan yang boleh memanggil kita, boleh menyelamatkan kita. Untuk melihat suatu gereja bertumbuh atau tidak, salah satunya adalah jumlah orang yang mau melayani meningkat atau tidak. Kita periode sekarang lagi milih majelis nih. Ketika
hasilnya udah muncul, kita datang melobi, bersedia nggak jemaat yang terpilih itu melayani? Apakah mereka nolak? Karena kesadaran akan kebaikan Tuhan, hidupnya hanya anugerah Tuhan, pasti orang akan terlibat dalam pelayanan. Bagaimana dengan orang yang menolak melayani? Kita sih bukan menghakimi ya. Kasih kepada Tuhan dipertanyakan, bisa. Keegoisan masih bertahan di tahta hatinya. Dalam konteks bergereja, pernahkah Anda dikritik habis-habisan, padahal sudah melaksanakan segala sesuatu dengan baik? Anda disalahkan, saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian melayani Tuhan, disalahkan, diomongin. Lalu kita menjadi kecewa, meninggalkan pelayanan. Bahkan tidak muncul-muncul lagi. Atau di tengah periode, kita buat surat pengunduran diri. Sebagai rohaniwan kami berharap, kemajisan yang baru nanti terpilih, itu jemaat itu berdoa, bahkan ada yang berpuasa mendoakan Bapak Ibu. Ketika terpilih, jalanilah pelayanan itu sampai selesai dengan baik. Orang yang berkecimpung dalam pelayanan, ibarat seperti akuarium, diamati, dikomentari. Seorang pendeta pun tidak terluput, itu paling utama diamati. Baik pendeta baru, ada kalimat begini, pendeta baru, ini baru pendeta, bedanya apa? Pendeta baru dan baru pendeta. Ya mungkin bicara tentang pengalaman dan prosesnya. Ketika kurus mungkin dibilangnya kurang makan, kebaikan puasa kali ya. Ketika gemuk bilang wah kebaikan makan. Ya masa lockdown ini ya berat badan nambah nih. Atau masa lockdown ini PSBB banyak yang kurus gitu ya. Saya penatua Kristen tuh kurus nih. Penatua David juga kurus. Detapan gemuk ya. Boleh menimbang sih. Yang macam-macam lah kita seperti di akuarium. Seorang penatua misalnya, mungkin ada komentar, kok dia yang dipilih? Kan dia masih muda, belum pengalaman. Bisa apa dia gitu kan? Kok dia yang dipilih nggak salah? Kok si A yang dipilih, si B enggak? Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sepertinya hal Yeremia, sekalipun ia seorang nabi, ia menghadapi pergumulan di dunia ini. Yang harus kita yakini bahwa Allah akan melepaskan kita dari setiap pergumulan kita dengan pertolongan Tuhan pada waktunya. Nabi Yeremia memberikan contoh bagi kita agar kita tetap teguh dalam tugas panggilan kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab sebagai seorang percaya, sebagai orang Kristen, untuk senantiasa menjadi teladan, menegur apabila ada sesuatu yang tidak baik. Teguran harus beretika, disampaikan dengan bahasa sesuai dengan budaya kesantunan, dan kita tidak cenderung menghakimi. Masih ada kesempatan kita melayanilah. Jika hadapi masalah, datanglah kepada Tuhan yang punya pelayanan itu. Belajarlah setia untuk melayani dan pelayanan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur Tuhan memelihara kami, Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah meskipun masih dilaksanakan di rumah. Kami yakin Tuhan, COVID-19 akan berlalu. Kami yakin Tuhan, pada waktunya kami akan dapat beribadah bersama-sama lagi. Meskipun secara baru dalam era new normal ini Tuhan, dengan ketentuan yang ada, mentaati protokol kesehatan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih dapat beribadah pada saat ini. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama di keluarga kami masing-masing. Boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristus Sarowa Permai, di mana kami berjemaat. Kami berdoa Tuhan untuk segala program pelayanan di masa pandemi ini. Kami berdoa biar tetap berjalan dengan baik, khususnya untuk ibadah online yang boleh kami ikuti di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan pelihara setiap rumah tangga, setiap pribadi anggota jemaat, untuk tetap teguh menghadapi tantangan kesulitan yang kami alami. Kami menyadari Tuhan selalu hadir memberkati kami. Saat itu Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang sakit, kami berdoa untuk pemulihan anak-Mu.
Kami berdoa untuk James Ronald yang sedang sakit demam, Tuhan juga pulihkan keadaannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Hari Sujono yang beberapa waktu lalu menjalani operasi usus buntu. Dalam pemulihan Tuhan juga memberkati. Demikian juga Ibu Limbong yang telah selesai menjalani operasi kakinya Tuhan. Tuhan juga memberikan pemulihan baginya. Dan juga jemaat-jemaat yang lain yang sedang dalam pemulihan Tuhan juga memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebutuhan dana dan program celengan keluarga yang boleh dilaksanakan oleh keluarga dengan antusias. Kami bersyukur Tuhan sudah banyak celengan yang dikembalikan. Kami yakin Tuhan dana ini dapat dipakai untuk pelunasan ke sinode untuk pembangunan pastori yang tertunda beberapa waktu yang lalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat, untuk pekerjaan, usaha, pendidikan anak, ekonomi, dan keutuhan keluarga. Kami berdoa Tuhan berbelas kasihan. Di masa pandemi ini, banyak orang mengalami kesusahan bila kami selalu datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa biarlah belas kasihan Tuhan turun atas jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan. Tuhan juga memberkati pernikahan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Limbong. Kami juga berdoa untuk saudari Dona Vere, juga penatua Rosa Erari, dan juga saudara Jonathan Leonardo Tambunan. Dengan bertambah usia, Tuhan sentiasa memberkati mereka, studi, karir, rumah tangga, dan pelayanan mereka. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana, agar senantiasa mereka menyadari anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Mereka juga menggunakan talenta karunia yang Tuhan berikan untuk difungsikan dalam kehidupan melayani di Jemaat GKSP. Kami juga berdoa Tuhan jemaat-Mu yang akan lanjut studi. Kami berdoa untuk Jojo anak Pak Gunawan yang telah mengikuti tes tahap pertama yang telah lolos dan akan mengikuti tes tahap kedua di STPN HI Bandung. Tuhan juga memampukan anak-Mu ini Tuhan untuk dapat mengikuti tes dengan baik, dapat melanjutkan studinya, dan juga masa depan karirnya, pelayanannya Tuhan juga memberkati. Saat ini juga Tuhan kami berdoa proses pemilihan penatua itu periode 2021 hingga 2024. Kami berdoa Tuhan biarlah orang-orang yang dipilih sesuai dengan kehendak Tuhan, yang punya beban yang Tuhan taruh di hati mereka untuk mengambil kesempatan untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi mereka. Kesempatan melayani dalam satu periode 3 tahun lamanya. Ketika mereka terpilih, mereka sungguh-sungguh menjalankan amanat yang Tuhan percayakan untuk tidak undur karena tantangan, untuk tidak meninggalkan pelayanan karena kecewa, untuk tidak meninggalkan tugas yang Tuhan percayakan oleh karena kerinduannya belum tercapai. Kami berdoa Tuhan bila Tuhan sentiasa menolong agar orang-orang yang terpilih sesuai dengan syarat firman Tuhan, ketentuan dari Tuhan, bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan, punya kesaksian yang baik, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat, aktif beribadah, dan juga berkobar-kobar dalam roh untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bersama-sama di gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, untuk majelis yang akan turun dalam jabatannya dalam periode ini. Turun dari kemajelisan bukan berarti hanya menjadi jemaat biasa saja, tapi pengalaman pelayanan yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami ini, teman-teman kami, mereka dapat berkarya dalam pelayanan bersama-sama, memajukan GKSP bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, untuk pemerintah kami Indonesia. Di bulan Juni ini kasus positif COVID-19 semakin bertambah. Tuhan berikanlah kesadaran bagi masyarakat, mulai diri kami, untuk mentaati protokol kesehatan, untuk menjaga jarak, untuk pakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Kami tak berdoa Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Pemerintah sudah menghabiskan biaya begitu banyak triliunan untuk mengobati pasien COVID. Kami berdoa Tuhan biarlah masyarakat sadar. Kami juga berdoa orang-orang tertentu yang masih negatif dengan pemerintahan, sadarkanlah mereka Tuhan. Seharusnya mereka juga mendukung pemerintah dengan dana yang mereka punya agar meringankan beban penderitaan. Rakyat yang menganggur, kena ter-PHK, dan juga ekonomi terganggu, Tuhan juga berbelas kasihan. Kami berdoa biar Tuhan berikan kesehatan dan semangat bagi Presiden kami Joko Widodo bersama wakil, bersama menteri yang membantu.
Tuhan juga menolong setiap kepala daerah juga mendukung program ini untuk dapat mengatasi COVID bersama-sama. Kami yakin Tuhan, belas kasihan kemurahan Tuhan berlaku bagi negeri ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya bagi kita dengan penuh sukacita dengan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui transfer via Bank BCA atas nama Satriani Sinukaban dengan nomor 0710095906, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pukul 17.00 sampai 19.00. Mari kita membawa persembahan dengan pujian syukur padamu ya Allah dari NKB 133 ayat pertama. Mari kita membawa persembahan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan yang kami nikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami alami Tuhan, baik dalam pergumulan dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami. Kiranya Kau menerima persembahan kami Tuhan yang tentunya dapat dipergunakan untuk perpanjangan tangan-Mu, baik di dalam maupun di luar gereja.
Berkati untuk setiap pribadi kami yang memberikan persembahan, untuk kami tetap selalu setia berjalan sertamu Tuhan, dan untuk selalu merendahkan diri. Berkati untuk setiap jemaat yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya juga kamu selalu menyertai mereka Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, inilah kami membawa persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tantangan dan kesulitan bukanlah hambatan. Percayalah dalam segala musim kehidupan, baik suka maupun duka, cinta kasih Tuhan nyata. Mari kita terus bersyukur atas cinta kasih-Nya dan tuturkan pada dunia. Naikkan pujian pengutusan KJ 427. Kusuka menuturkan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.